Tahun 2012 silam, warga Singapura sempat digegerkan oleh sebuah kasus di mana polisi menemukan tubuh seorang wanita dalam keadaan sudah tidak bernyawa tanpa mengenakan pakaian dari pinggang ke atas, dan tubuhnya itu sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan. Beberapa bagian tubuhnya sudah terpisah-pisah dan ada juga beberapa bagian yang masih menempel karena pelaku gagal memisahkan bagian tubuh tersebut. Dan yang bikin kasus ini lebih aneh lagi, si pelaku bahkan tidak mencoba untuk melarikan diri. Dia malah duduk dengan santai di sebelah tubuh korban, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hai guys, selamat datang di channel Wow Internet. Kasus ini bermula pada akhir bulan Maret tahun 2012, di mana polisi berkumpul di Jalan Jurong Barat 65 di Singapura setelah mereka menerima sejumlah telepon dari orang-orang yang mendengar kegaduhan dari sebuah kamar apartemen. Mereka mendengar suara erangan, teriakan, dan juga tangis kesakitan datang dari salah satu kamar apartemen di jalan tersebut. Nah, kegaduhan itu ternyata berasal dari sebuah kamar yang ditinggali oleh pasangan bernama Gabrieli dan juga Elsie Lai. Terus akhirnya polisi pun tiba dan memeriksa kamar apartemen tersebut. Sayangnya mereka tidak menemukan hal-hal yang aneh. Di sana mereka cuma melihat seorang wanita yang bernama Elsie Lai terlihat sangat pucat dan juga sangat letih. Tapi selain daripada itu, mereka tidak menemukan hal-hal yang aneh. Mereka tidak menemukan bekas luka dan juga tidak ada tanda-tanda KDRT pada tubuh Elsie Lai. Nah, karena hal itulah mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apartemen tersebut. Tapi ternyata setelah polisinya pulang, mereka kembali lagi mendapatkan laporan telepon dan kali ini dari petugas kesehatan dari blok 633. Pada saat itu, petugas kesehatan dengan panik melaporkan bahwa mereka telah menemukan hal yang sangat mengerikan terjadi di kamar apartemen tersebut. Dan mereka juga memaksa agar polisi secepatnya datang ke TKP. Akhirnya dengan cepat polisi tiba di TKP. Dan waktu mereka datang, betapa terkejutnya mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, di mana mereka melihat sebuah tubuh terbaring dengan kondisi hampir terpisah-pisah, dengan mata yang juga sudah tercungkil keluar. Lalu mereka juga menemukan seorang pria sedang duduk seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pria itu bernama Gabriel yang merupakan tunangan dari Elsie Lai yang sekarang terbaring tak bernyawa. Petugas yang melihat kejadian ini benar-benar kaget dan gak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Mereka juga jadi bertanya-tanya apa yang membuat pria ini dengan tega melakukan hal yang sekeji ini kepada seorang perempuan yang ternyata adalah tunangannya sendiri. Korban diidentifikasi sebagai Elsie Lai Lek Chi yang lahir di Singapura pada tahun 1988 dari pasangan Nyonya Chen Yok Moy dan Tuan Lai Yong Song. Elsie adalah anak tertua dari 3 bersaudara, di mana dia mempunyai 1 orang kakak laki-laki dan juga 1 orang adik perempuan. Ayahnya Elsie ini bekerja sebagai seorang tukang kayu dan juga dia memiliki beberapa pekerjaan sampingan lainnya. Meskipun penghasilan ayahnya itu pas-pasan dan keluarga mereka juga hidup sederhana, tapi dikatakan mereka itu hidup dalam keluarga yang bahagia. Elsie sendiri dikenal sebagai gadis yang baik dan juga hangat kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang kehidupan sosial dan juga percintaannya si Elsie ini. Nah, setelah perjuangan dia, belajar dan juga bekerja keras, akhirnya Elsie berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas administrasi untuk pemerintah Singapura. Sampai suatu ketika pada bulan April tahun 2011, ketika Elsie sudah berusia 23 tahun dan masih belum berkeluarga. Dia membuka sebuah situs jejaring sosial dan di sanalah dia bertemu dengan seorang pria berusia 36 tahun yang bernama Gabriel Lee Howling. Sejak itu, Elsie dan Gabriel jadi sering chatting-chattingan, di mana mereka saling curhat mengenai kehidupan pribadi dan juga perjuangan hidup mereka masing-masing. Singkat cerita, Elsie dan Gabriel pun akhirnya berpacaran. Waktu awal Elsie pacaran sama Gabriel, entah karena alasan apa ya, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu hal ini kepada keluarganya. Sayangnya nggak banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang Gabriel, selain dari pekerjaannya sebagai seorang penjaga keamanan yang sudah menikah dan juga memiliki 2 orang anak. Nah, pada saat itu sebenarnya Gabriel sedang dalam masa perceraian
dan dikatakan bahwa mantan istrinya tengah menuntut hak asuh untuk anak-anaknya ini. Gabriel juga tinggal di sebuah apartemen, tapi dia di sana tidak tinggal sendirian. Jadi dia tinggal di sebuah apartemen itu dengan beberapa orang, tapi mereka masing-masing tinggal di kamar yang berbeda-beda. Gabriel sering banget tuh cerita ke si Elsie tentang semua perjalanan hidup dia dan juga tentang perceraian yang sedang dia alami saat ini untuk menarik simpati dari si Elsie. Waktu terus berlalu sampai akhirnya Elsie berani menceritakan kalau dia sekarang sudah mempunyai kekasih yang bernama Gabriel kepada kedua orang tuanya. Nah, pas orang tuanya dengar cerita tentang si Gabriel ini, entah kenapa orang tuanya tuh merasa sangat cemas. Apalagi mereka sama sekali belum pernah ketemu secara langsung dengan si Gabriel. Meskipun udah mendapatkan sedikit pertentangan dari kedua orang tuanya, tapi karena Elsie merasa dia udah cukup umur untuk membuat keputusannya sendiri, akhirnya dia tetap menjalani hubungan dia dengan Gabriel. Waktu itu si Elsie benar-benar sangat jatuh cinta pada Gabriel. Sampai akhirnya Elsie memberanikan diri untuk keluar dari rumah orang tuanya, lalu dia pindah tinggal ke dalam apartemennya si Gabriel. Awal-awalnya hubungan mereka tuh baik-baik aja. Mereka kelihatan saling tergila-gila satu sama lain dan bahkan mereka ngerasa mereka itu sudah seperti soulmate. Tapi sayangnya, lama-kelamaan hubungan mereka berdua itu jadi toksik. Bermula di bulan Desember tahun 2011, di mana Gabriel mulai menunjukkan tingkah yang sangat aneh. Elsie kemudian menyadari perubahan yang terjadi pada diri kekasihnya ini, lalu dia bertanya kepada Gabriel, "Apa ada masalah yang sedang kamu alami?" Mendengar pertanyaan Elsie, akhirnya Gabriel memberanikan diri untuk bercerita kalau dia merasa dia sudah tidak aman lagi tinggal di apartemen tersebut. Dia ngerasa kalau apartemen mereka ini sedang dihantui. Tapi karena si Elsie ini berpikir secara logis, dia mencoba menenangkan Gabriel dan berkata kalau hantu itu nggak ada. Sayangnya, si Gabriel ini tetap ngeyel dan dia tetap merasa kalau apartemen mereka itu dihantui dan mereka harus melakukan sesuatu untuk mengusir roh jahat yang ada di sana. Makin lama, pikiran-pikiran aneh mulai makin menghantui kepalanya si Gabriel. Sampai awal tahun 2012, Gabriel bersikap makin aneh dan dia makin percaya kalau roh jahat di tempat mereka ini udah mulai bertingkah. Dia bahkan yakin kalau si Elsie itu kerasukan roh jahat di apartemen mereka. Akhirnya si Gabriel membawa Elsie ke seorang pendeta untuk melakukan pengusiran roh jahat kepada Elsie. Tapi pendeta yang mereka datangi bahkan juga bilang kalau nggak ada hal yang aneh dari diri Elsie dan mereka juga nggak menemukan roh jahat di tubuhnya si Elsie. Si Gabriel jadi makin frustasi karena dia ngerasa kok sepertinya nggak ada jalan keluar untuk kegelisahan dia ini. Akhirnya Gabriel memaksa agar Elsie membawa sebuah Alkitab saku kemanapun dia pergi, bahkan ke tempat kerjanya pun dia harus membawa Alkitab saku tersebut. Dan karena Elsie memang beneran cinta kepada si Gabriel, ya udah dia menerima aja dan dia menuruti semua kemauan absurdnya si Gabriel. Elsie juga menerima lamaran Gabriel ketika mereka sedang berlibur di Genting Skyway. Sebenarnya keinginan Elsie itu sederhana banget. Dia cuma pengen hidup normal dan juga hidup bahagia dengan orang yang dia cintai. Dia pengen membangun keluarga kecil yang bahagia, sama seperti keluarga sederhana yang dia punyai. Tapi sayangnya Elsie nggak menyadari kalau sebenarnya pria yang dia cintai itu sedang mengalami psikosis atau gangguan mental yang membuat dia terdiskoneksi dari kehidupan nyata. Penderita psikosis ini biasanya sulit membedakan antara imajinasi dan juga kenyataan, dan mereka juga sering mengalami halusinasi dan juga delusi. Mereka bisa melihat sosok atau juga mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak nyata. Dan hal inilah yang memang terjadi pada Gabriel Lee. Sampai suatu hari pada tanggal 30 Maret tahun 2012, sekitar jam 6 sore, Gabriel memandikan Elsie di kamar mandi dapur. Nah, salah satu teman serumahnya itu mendengar suara rintihan yang sangat keras dari Gabriel dan dia juga mendengar pasangan itu berargumen dengan suara yang sangat keras. Tapi ya sebagaimana orang pacaran dan tinggal serumah, tentu aja percekcokan itu pasti nggak terhindarkan. Jadi karena temannya itu mengira ini cuma pertengkaran biasa, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan membiarkan aja mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sampai akhirnya dia baru kembali lagi jam 8.45 malam, tapi waktu dia kembali, ternyata mereka berdua itu masih ada di kamar mandi dapur. Salah satu ART yang bekerja di lantai atas kamar Gabriel
juga mengaku bahwa dia mendengar suara teriakan dan erangan yang sangat keras. Nah, seperti tipikal ART yang kepo, akhirnya dia tuh tiduran di lantai dan dia meletakkan kupingnya untuk mendengar apa yang terjadi di bawah. Waktu itu dia ngedenger si Gabriel itu teriak-teriak seperti ini. Pergi, kembalilah ke langit. Tapi lagi-lagi ya, karena si ART ini mengira bahwa ini cuma pertengkaran biasa yang terjadi pada pasangan kekasih, akhirnya dia membiarkan hal itu lalu dia kembali melakukan pekerjaannya. Teman apartemennya si Gabriel itu juga bersaksi kalau dia melihat Gabriel memopo Elsie yang udah kelihatan sangat pucat, lalu mereka masuk kembali ke kamar mereka. Setelah mereka masuk, terus pintunya ditutup, mereka kemudian kembali bertengkar dengan suara yang sangat keras sampai jam 11.08 malam. Teman yang tinggal di apartemen yang sama dengan Gabriel itu mungkin mengadu ke pemilik kamar dan akhirnya pemilik kamar itu menelpon polisi untuk melaporkan bahwa telah terjadi perselisihan di flat mereka. Akhirnya 2 orang petugas polisi tiba di kamar apartemen itu jam 11.17 malam. Polisi pun mengetuk pintu kamar apartemen itu, lalu Gabriel yang membukakan pintu untuk mereka. Waktu polisi masuk ke dalam, mereka melihat si Elsie terbaring di lantai dalam keadaan yang sangat lemas. Tapi sayangnya karena mereka nggak melihat ada tanda-tanda luka pada tubuh Elsie, jadi akhirnya mereka meninggalkan tempat itu jam 11.40 malam setelah mereka memberikan instruksi kepada pasangan itu untuk berhenti membuat keributan. Tapi menurut pengakuan dari penghuni-penghuni lainnya, mereka ternyata melanjutkan pertengkaran mereka sehingga menyebabkan terdengar suara erangan, rengekan, ratapan, dan juga teriakan yang sangat keras dari Gabriel. Besoknya pada pukul 6.30 pagi, pemilik kamar apartemen tersebut akhirnya memutuskan untuk datang sendiri dan mengecek apa yang terjadi di kamar tersebut. Tapi baru aja dia tiba di depan pintu kamarnya si Gabriel, dia ngeliat ada cairan merah mengalir dari bawah sela pintu. Tentu aja dia jadi sangat shock dan dia nggak jadi masuk ke sana. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari bantuan. Petugas paramedis akhirnya tiba di TKP dan mereka melihat sebuah kengerian ada di depan mata mereka. Karena aroma bau darah tercium dari luar pintu, akhirnya petugas paramedis memutuskan untuk mengintip dulu dari pintu ruangan yang sedikit terbuka. Mereka sangat shock karena mereka melihat tubuh seorang perempuan yang tidak menggunakan busana bagian atas dan bersimbahan cairan merah terbaring di atas tubuh seorang pria. Karena mereka melihat kondisi yang begitu mengerikan, akhirnya petugas paramedis yang merasa ketakutan itu gak berani untuk memeriksa ke dalam ruangan. Mereka kemudian memutuskan untuk menelpon polisi dan mereka baru berani masuk setelah polisi tiba di TKP. Nah, sebelum gue lanjutin cerita ini, gue mau sedikit trigger warning. Karena kejadian berikutnya ini bakal bikin kalian merinding dan bakal bikin kalian mual-mual. Jadi selama para medis itu menunggu polisi datang, ternyata si Gabriel itu kembali melanjutkan aksinya. Dia mencungkil mata Elsie, lalu melempar bola mata Elsie keluar jendela. Gak lama kemudian akhirnya polisi pun tiba, lalu mereka menyerbu masuk ke dalam kamar apartemennya si Gabriel. Dan di sana mereka melihat Gabriel sedang duduk sambil memeluk salib di sebelah tubuh Elsie yang sudah tidak bernyawa. Berdasarkan hasil otopsi, dikatakan bahwa Elsie mendapatkan 40 luka di tubuhnya. Dan salah satu luka yang paling parah itu berukuran 13 cm x 8 cm yang merupakan bekas percobaan pemisahan tubuh yang gagal dilakukan oleh Gabriel di pergelangan kaki kanan Elsie. Dan di samping tubuh Elsie juga terdapat beberapa barang bukti berupa 2 pasang gunting, pembuka kaleng putar, sebuah palu, dan juga sepasang gunting tanaman. Mereka juga menemukan beberapa sendok bengkok dan sebuah garpu terlilit di rambutnya si Elsie. Tubuh Elsie ditemukan sudah terpisah-pisah, di mana bola mata dan juga gumpalan rambutnya itu ditemukan di kaki blok. Gabriel pun akhirnya ditangkap tanpa perlawanan dan dia langsung dibawa untuk dites kejiwaannya. Nah, selama masa pengujian kejiwaan ini, si Gabriel terus-terusan nyebut tunangannya itu sebagai Elsie Lucifer. Dilaporkan juga bahwa ternyata Gabriel memiliki kepercayaan yang kuat terhadap hantu dan juga kerasukan sejak usia muda yang dipengaruhi oleh pendidikan Katolik yang ketat. Pemikiran-pemikiran dia ini akhirnya berubah menjadi obsesi seiring dengan kondisi mentalnya yang terus memburuk.
Menurut salah satu petugas kejiwaan yang menanganinya, sebenarnya Gabriel ini bisa aja diselamatkan dengan menggunakan pengobatan yang tepat. Persidangan kasus ini berjalan sangat lama, sampai akhirnya pada tanggal 23 Februari tahun 2017, Gabriel yang sudah berusia 43 tahun dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa yang dilakukan terhadap Elsie Lee yang berusia 24 tahun. Di pengadilan, Gabriel juga mengaku bersalah dan dia juga nampak menyesal. Gabriel juga menggambarkan secara detail semua tindakan dan upaya yang dia lakukan untuk memisahkan kepala tunangannya itu dari tubuhnya. Dan oleh Komisaris Yudisial Pang Kang Chau, Gabriel akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kejahatannya. Awalnya si Gabriel ini didakwa melakukan penghilangan nyawa, tapi dakwaannya itu akhirnya dikurangi menjadi penghilangan nyawa tanpa niat dikarenakan kondisi mental dan psikosis yang dialaminya pada saat itu. Tentu saja keluarga korban merasa tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Gabriel. Secara putri mereka itu meninggal dengan sangat tragis, sementara pelaku cuma dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Pihak keluarga tentu aja nggak bisa diam dan menerima keputusan ini begitu aja. 3 hari setelah pembacaan hukuman, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Februari tahun 2017, kakak laki-laki Elsie yang bernama Lee Jin Chiao membuat sebuah petisi online yang menyerukan keberatan mereka terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Gabriel Lee. Mereka meminta hukuman yang lebih berat kepada Gabriel dengan berargumen bahwa pria ini merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat. Petisi ini kemudian dikirim kepada Kamar Jaksa Agung dan sudah ditandatangani oleh 500 orang dalam waktu 1 hari saja. Di dalam petisi tersebut juga menyoroti bahwa karena kasus tersebut terjadi pada tahun 2012, dan si Gabriel ini sudah mendekam di penjara selama 5 tahun, berarti sisa masa hukuman dia itu hanya 5 tahun saja. Dan dengan asumsi kalau dia berperilaku baik, maka dia akan mendapatkan keringanan dan bisa dibebaskan lebih awal, berarti dalam waktu kurang dari 3 tahun saja, Gabriel akan segera dibebaskan. Dan karena kejadian ini udah lama banget, ya kemungkinan memang Gabriel itu sudah dibebaskan ya. Sayangnya tidak ada laporan mengenai tindak lanjut dari petisi ini. Ironisnya, kedua orang tua dari Elsie ini ternyata pertama kali ketemu dengan Gabriel justru waktu persidangan dimulai. Jadi meskipun mereka tahu kalau si Elsie berpacaran dengan Gabriel, selama mereka pacaran sampai akhirnya tragedi itu terjadi, kedua orang tua Elsie tuh sama sekali nggak pernah ketemu dengan Gabriel. Hati orang tua mana yang nggak hancur melihat anaknya meninggal secara tragis dan mengerikan, sementara pelaku yang telah menghilangkan nyawa anaknya hanya dihukum selama 10 tahun penjara. Sayangnya tidak diketahui bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan juga bagaimana kelanjutan hidup Gabriel setelah dia bebas. So guys, segitu dulu video hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Buat kalian yang mungkin ada kenalan atau kerabat yang memiliki gejala psikosis, coba deh dibawa ke ahli kejiwaan. Karena ternyata jika ditangani dengan tepat dan diberi pengobatan yang tepat, mungkin mereka bisa diselamatkan dan tidak akan menjadi bahaya bagi masyarakat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.